Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mawadatu Zahro dengan NIM 190807649 akan menjelaskan mengenai katabolisme dan biosintesis arginin dan prolin. Asam amino merupakan unit dasar penyusun struktur protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Asam amino ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu merupakan kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme seperti enzim, hormon, asam nukleat, dan vitamin. Nah, asam amino dibedakan menjadi dua jenis, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang termasuk asam amino esensial ada arginin, histidin, leusin, sampai metionin. Kemudian untuk asam amino non-esensial yakni alanin, asparagin, asparat, serin, sampai juga tirosin. Selanjutnya yaitu mengenai katabolisme arginin dan prolin. Bisa dilihat pada gambar, yakni asam amino yaitu seperti glutamin, prolin, arginin, dan histidin ini akan mengkatabolis membentuk alfa-ketoglutarat. Nah, di sini arginin diubah menjadi ornitin melalui reaksi pemutusan ikatan dengan bantuan enzim orginase. Nah, ornitin ini kemudian dirubah menjadi alfa-ketoglutarat. Begitu juga dan prolin, yaitu dioksidasi menjadi glutamat. Kemudian glutamat ini dirubah menjadi alfa-ketoglutarat, yaitu melalui reaksi deaminasi oksidatif. Masuk pembahasan yaitu arginin. Arginin sendiri adalah biasa disingkat ARG atau R. Pada mamalia, arginin ini diklasifikasikan sebagai asam amino esensial bersyarat atau semi-esensial, tergantung pada tahap perkembangan dan status kesehatan individu. Arginin ini memiliki rumus kimia C4H14O2, titik leburnya 244 derajat Celcius, massa jenisnya 1,165 gram cm3, dan titik isoelektriknya 10,76. Nah, terdapat gambar mengenai struktur arginin. Nah, arginin sendiri ini memiliki gugus asam karboksilat, gugus amino, satu atom hidrogen, dan juga 3 rantai atom karbon alifatik yang ujungnya mengikat gugus guanino. Nah, kemudian untuk kegunaan arginin sendiri yaitu yang pertama mengurangi radikal bebas. Nah, arginin ini dapat bertindak sebagai antioksidan yang kuat yang akan mengurangi radikal bebas. Radikal bebas sendiri adalah atom tidak stabil yang dapat merusak sel, menyebabkan penuaan dan kematian. Kemudian kegunaan lainnya yaitu membantu sistem kekebalan tubuh, menyembuhkan luka. Nah, menurut studi menunjukkan bahwa arginin memberikan dampak yang positif terhadap penyembuhan luka termasuk ulkus gester dan juga faktur tulang. Kemudian kegunaan lainnya yaitu meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan aliran darah melalui paru-paru. Selanjutnya mengenai biosintesis arginin. Biosintesis arginin ini terdapat pada salah satu jenis metabolisme protein, yaitu pada siklus urea. Nah, proses biosintesis arginin ini terletak pada reaksi 1 sampai reaksi 4 pada siklus urea. Tahap yang pertama yaitu reaksi sintesis karbomil fosfat. Nah, ini terjadi itu 1 mol amonia dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbomil fosfat sintase. Nah, reaksi ini membutuhkan energi karena reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Nah, bisa dilihat reaksinya yaitu karbon dioksida ini dengan amonia
lalu membutuhkan energi dan menghasilkan karbomil fosfat dan juga 2 ATP. Kemudian yang tahap kedua yaitu reaksi pembentukan sitrulin terjadi dengan bereaksinya karbomil fosfat dengan ornitin yang menghasilkan sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase. Nah, mekanismenya di sini adalah karbomil fosfat memberikan gugus karbomilnya kepada ornitin untuk membentuk sitrulin dan membebaskan fosfatnya. Nah, sitrulin yang terbentuk kemudian meninggalkan mitokondria dan menuju ke dalam sitosol. Nah, perpindahan gugus amino kedua ke sitrulin terjadi dengan adanya ATP, yaitu untuk membentuk argininosuksinat. Nah, tahap yang ketiga yaitu reaksi pada asam argininosuksinat. Nah, terjadi dengan bereaksinya sitrulin dengan asam asparat sehingga membentuk asam argininosuksinat seperti pada gambar reaksinya. Nah, dalam reaksi sintesis asam argininosuksinat ini, asparat dan sitrulin diikat bersamaan melalui gugus amino asparat, yaitu dengan bantuan enzim argininosuksinat sintetase. Nah, reaksi ini membutuhkan ATP yang ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi ADP dan keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat. Kemudian yang tahap terakhir keempat yaitu reaksi penguraian asam argininosuksinat yang terjadi di sitosol hati. Nah, penguraian asam argininosuksinat ini menghasilkan arginin dan asam fumarat. Nah, reaksi ini dikatalis dengan enzim argininosuksinase, yaitu suatu enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal. Nah, jadi di sini asam argininosuksinat ini yang bereaksi dengan bantuan enzim argininosuksinase menghasilkan arginin dan asam fumarat. Kemudian mengenai prolin. Nah, prolin sendiri ini merupakan senyawa yang tergolong ke dalam asam amino non-esensial. Artinya, prolin dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Prolin adalah satu-satunya asam amino dasar yang memiliki 2 gugus samping yang terikat satu sama lain. Nah, akibatnya, struktur ini, prolin hanya memiliki gugus amina sekunder. Adanya rantai siklik yang terbentuk antara gugus amina dan residu ini menyebabkan prolin memiliki karakter yang khas, yaitu relatif sangat kaku dan menentukan konformasi protein secara kuat. Untuk kegunaan prolin sendiri yaitu yang pertama membentuk kolagen. Nah, kolagen sendiri merupakan jaringan yang halus dan fleksibel yang memberikan ikatan pada tulang seperti lem. Nah, kolagen merupakan struktural utama protein yang ditemukan di seluruh tubuh manusia. Kolagen ini selain menjaga kesehatan kulit dan kekencangan kulit, juga berperan untuk menjaga kesehatan tulang rawan dan area sendi untuk mengurangi adanya gesekan antar tulang. Kemudian untuk perbaikan jaringan. Nah, asupan prolin diketahui sangat penting terutama bagi seseorang yang berada dalam masa trauma, seperti cedera, dalam masa penyembuhan luka, terkena luka bakar parah, atau terkena luka pasca operasi. Nah, prolin ini merupakan senyawa penting untuk mempercepat proses penyembuhan luka dengan meningkatkan perbaikan jaringan, yakni dengan meningkatkan fragmen kolagen sehingga merangsang penyembuhan menjadi lebih cepat. Kemudian mengenai biosintesis prolin. Nah, prolin ini disintesis dari glutamat atau ornitin. Nah, bisa dilihat mekanisme biosintesisnya pada gambar.
Prolin ini disintesis dari glutamat melalui reaksi yang bertahap. Mula-mula, glutamat direduksi menjadi alfa-semialdehida dengan bantuan glutamat kinase dehidrogenase. Nah, kemudian metabolit ini mengalami penutupan menjadi pyrrolin 5-karboksilat dan reduksi lebih lanjut menjadi prolin dengan bantuan enzim pyrrolin karboksilat reduktase. Nah, prolin sendiri adalah penghambat alosterik pada reaksi awal biosintesisnya. Langkah utama dari biosintesis prolin pada tumbuhan yaitu dari katalis glutamat menggunakan dua enzim, yaitu pyrrolin 5-karboksilat sintetase atau biasa dikenal P5CS yang menghasilkan lambda glutamil kinase dan asam glutamat semialdehid atau GSA dan dehidrogenase yaitu lambda glutamil fosfat reduktase. GSA yang dihasilkan akan dikonversi menjadi prolin 5-karboksilat atau P5C yang nantinya akan direduksi dengan P5 reduktase P5CR menjadi prolin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.